Sesi diskusi pendapat terhadap pembelajaran online. Jadi di sini kita akan diskusi mengenai pendapat teman-teman tentang pembelajaran online ini. Mungkin ada kendala atau sulitnya di mana gitu. Saya mulai dari Mbak Cindy Lerina Modeong. Ya. Mbak Cindy. Ya, maaf ya tadi soalnya agak putus-putus. Bisa diulang. Oh iya. Jadi kami ada beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran online. Mungkin dari Mbak, pertama tuh yang ingin saya tanyakan, apakah ada kendala Mbak dalam proses pembelajaran online ini? Kalau menurut saya pribadi sih kadang ada kendala di jaringannya. Itu aja sih yang paling utama kendalanya. Oh, sinyal ya Mbak ya. 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 Kalau menurut Mbak, pembelajaran online ini menyebabkan stres nggak ya? Maksudnya kayak lebih ribet atau lebih riweh gitu? Kalau saya pribadi sih lebih enakan. Oh, jadi kalau Mbak lebih enjoy ya untuk belajar online? Lebih enak online sih, soalnya nggak ketemu dosen juga kan, jadi nggak deg-degan gitu. Oh iya, jadi lebih terbuka untuk diskusi gitu ya? Iya, iya. Kalau untuk tugas, ribet nggak Mbak untuk banyak tugas gitu, terus situasi kayak gini nggak bisa nanya langsung, harus via online? Kalau untuk tugas lebih enakan juga online sih. Oh Kalau gitu. menurut Kalau boleh tahu, penerimaan dan pemahaman apa sih yang bikin Mbak termotivasi untuk menjalani kondisi pembelajaran online ini? Bisa diulangi lagi nggak pertanyaannya? Oh iya, kalau boleh tahu, penerimaan dan pemahaman apa sih yang memotivasi Mbak dalam menjalani kondisi pembelajaran online seperti sekarang ini? Kalau menurut saya pribadi sih, kalau saya lebih suka online gara-gara kalau di kampus saya sendiri, kalau offline tuh kayak harus ketemu dosen gitu kan. Terus kayak satu kelas tuh cuma sedikit orang. Kalau ditanyain, kalau nggak tahu nggak bisa searching. Kalau misalnya online, agak ngeblank gitu kan, bisa pura-pura kayak, bentar, jaringan gitu, terus pura-pura searching, jadinya bisa jawab. Oh iya, iya. Ya. Jadi lebih mudah ya, kalau menurut Mbak. Baik, seperti itu saja untuk pertanyaannya sampai situ. Terima kasih Mbak jawabannya dan sharing-sharingnya. Ya, sama-sama. Halo, Mbak Dian. Mbak Dian. Ya udah, next dulu ke Mbak Nurfiana. Mbak Nurfiana. Mbak Nurfiana Peputungan. Mbak Nurfiana.
Iya, halo. Oh iya, Mbak, saya mau tanya-tanya sedikit tentang pendapat Mbak mengenai pembelajaran online ya. Kurang lebih sama pertanyaannya seperti ke Mbak Cindy tadi. Jadi pertama, apakah menurut Mbak pembelajaran online itu menyenangkan? Ada senangnya, tapi ada nggak senangnya juga sih. Oh gitu ya. Jadi lebih banyak senangnya apa lebih banyak nggak senangnya? Gimana ya? 50-50 gitu sih. Oh, 50-50 ya. Baik, selanjutnya apa yang menyebabkan Mbak merasa kesulitan atau ada kendala gitu dalam pembelajaran online ini? Kesulitannya tuh biasanya di masalah sinyal sih. Terus juga masalah apa ya? Kayak cari referensi gitu. Oh gitu ya, ya. Soalnya kalau cari referensi gitu pakai online juga kan ya sinyal. Baik, selanjutnya apa sih penyebab kesulitan itu selama menjalani pembelajaran online? Gimana, Mbak? Maksudnya penyebab Mbak merasa kesulitan gitu loh. Jadi selain sinyal mungkin ada beberapa hal lain yang mengganggu atau kendala gitu dalam pembelajaran online. Mungkin kalau bikin tugas kelompok temannya kurang, ini nggak bisa dipacu itu Oh karena iya online sih, juga. kayak misalnya kan sekarang lagi skripsian, terus skripsi itu kita tuh disuruh cari referensi langsung dari buku, kayak buku fisik tuh. Jadi terus sekarang kan tinggalnya di daerah kan, jadi nggak ada perpustakaan besar gitu buat nyari buku-buku referensi gitu. Itu sih susahnya. Terus juga kalau kerja kelompok, ada kalanya tuh ketemu sama teman yang apa, yang kurang aktif gitu. Oh gitu ya. Jadi cara Mbak untuk membuat teman Mbak yang kurang aktif itu untuk aktif gimana Mbak? Kalau dalam situasi kayak gini? Nah, itu sih susahnya kalau offline kan kita bisa ketemu di kampus gitu, bisa bicara langsung. Kalau kayak gini udah di chat-chat di grup tapi Nggak direspon? nggak direspon. Iya. Oh itu ya. Baik, selanjutnya penerimaan dan pemahaman seperti apa sih yang memotivasi Mbak dalam menjalani kondisi pembelajaran online ini? Penerimaannya tuh karena ada baiknya juga sih, kayak misalnya kalau UAS gitu kan, nilainya lebih lebih apa, lebih tinggi kalau online. Oh gitu ya. Jadi mempengaruhi nilai juga. Iya. Baik ya. Kalau motivasi Mbak, halo, halo. Iya, gimana? Kalau motivasinya gimana Mbak? Apa yang memotivasi? Motivasinya tuh kayak eh ya jalanin aja sih, soalnya pengen cepet-cepet lulus gitu. Oh iya.
Jadi Walaupun keinginan kondisi kita, kayak gini, tapi harus dijalani dengan sabar dan ikhlas. enjoy aja ya. Ya baik, terima kasih Mbak atas jawabannya yang menarik. Ternyata banyak yang enjoy juga ya sama situasi sekarang ini. Baik, selanjutnya saya akan mau tanya-tanya sama Mbak Isti. Mbak Isti? Ada Iya, Mbak. Ya, Ada. baik. Ya, Mbak Isti, apakah menurut Mbak pembelajaran online ini menyenangkan? Kalau untuk saya sendiri, dibilang menyenangkan sih, sejauh ini menyenangkan. Cuman kalau ditanya soal efektif atau tidaknya, kalau buat saya ngerasa kurang efektif aja sih, Mbak. Oh, yes. Kurang efektif ya. Tapi tetap merasa nyaman, maksudnya menyenangkan gitu. Iya, merasa nyaman atau menyenangkan tuh karena ada beberapa faktor yang memang di sisi lain belajar online itu juga ada manfaatnya gitu. Oh, iya. Apa sih yang menyebabkan Mbak merasa pembelajaran online ini kurang efektif? Kalau buat saya, kenapa belajar online kurang efektif? Ini kalau dari sisi mahasiswa ya, Mbak. Iya. Kalau saya kan sambil kerja nih kuliahnya. Oh iya. Nah, jadi kadang tuh kalau kelasnya waktu masih kerja gitu kan, jadi riweh juga nih Mbak. Maksudnya masih ada kerjaan, terus masih harus kuliahnya online gitu. Jadi kebagi nih. Terus juga saya tuh kan tipe orang yang bisa belajar tuh dengan visual dan audio. Jadi kalau cuma untuk audio toh di saya tuh susah masuk gitu Mbak materi-materinya. Oh iya iya. Jadi banyak yang kurang kayak materi-materi gitu, banyak yang kurang paham gitu ya? Iya, mungkin gitu. Untuk penjelasan, karena kan kalau secara online kan kita lebih banyak ke dosen atau guru gitu, cuma memberikan materi terus tugas Ya, gitu terus ya Mbak. kita memahaminya sendiri gitu ya. Gitu. Jadi mau nggak mau kan kita juga harus membaca ulang gitu. Iya. Baik, apakah ada kendala yang bikin Mbak merasa stres, riweh gitu Ada Mbak. dalam proses pembelajaran ini? Iya, seperti apa tuh Mbak? Kalau untuk hal yang membuat stres tuh mungkin lebih ke tugas Mbak. Karena dengan kuliah online ini tuh bener-bener yang tugas. Jadi cuma dosen upload materi, terus ngasih tugas, upload materi, tugas gitu. Dan di situ kita belajar untuk mandiri kan ya, harus bisa memahami sendiri, harus bisa mencari gimana sih cara mecahin pertanyaan-pertanyaan yang ada di tugas tersebut gitu. Dan terkadang itu deadline-nya terlalu deket. Oh iya, jadi lebih ke tugas ya yang Iya Mbak. banyak tugas gitu, deadline-nya pendek. Iya. Untuk penerimaan dan pemahaman, apa sih yang memotivasi Mbak dalam menjalani proses pembelajaran online ini? Kalau penerimaan dan motivasi mungkin lebih ke menerima karena ya memang harus begini, karena kondisi saat ini kan memang sedang tidak memungkinkan untuk tatap muka Mbak. Oh iya, lebih ke mau nggak mau gitu ya. Ya, jadi kalau saya ditanya mau kuliah online atau kuliah tatap muka, saya milih kuliah tatap muka Mbak. Walaupun maksudnya riwah harus ke sana ke sini, ke rumah ke kampus, ke kerjaan ke kampus. Cuman saya lebih mantep kalau gitu, dan materi lebih gampang masuk di saya gitu. Iya. Jadi sebenarnya ada plus minus semua ya.
Iya bener Mbak. Kalau motivasi, Kalau motivasi saya balik lagi di motivasi awal saya kenapa dulu saya mau kuliah ya karena memang saya di sini ingin menuntut ilmu terus ingin menuntut ilmu aja sih Mbak dan ingin belajar mandiri juga. oh iya, jadi tantangan seperti apapun ya, tetap Iya, dijadikan. Iya. jadiin motivasi aja. Iya, baik. Terima kasih ya Mbak atas responnya yang baik. Selanjutnya, saya mau tanya-tanya sama Mbak Dian. Mbak Dian udah ada belum ya? Mbak Dian, belum ada ya? Ya udah next aja ke Huda. Huda ini Mas apa Mbak ya? Mohon maaf ya. Mohon maaf, ini Mbak apa Mas Huda? Mas. Oh iya, Mas Huda. Iya, gimana? Iya. Apakah menurut Mas pembelajaran online itu menyenangkan? Lebih banyak ke enggaknya. Oh, lebih banyak enggaknya ya kalau Mas ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas untuk ketidaknyamanan dan ketidakmenyenangkannya itu. Ya, apa? Yang jelas pada saat memahami materi itu lebih sulit dibandingkan pada saat tatap muka. Oh iya jelas, soalnya kita mencari dan memahaminya sendiri ya. Kalau tatap muka kan bisa diskusi juga sama dosennya gitu. Selain itu ada nggak Mbak? Mas, mohon maaf. Apa, Mbak? Selain masalah itu ada nggak yang kendala? Mungkin sinyal kayak teman yang lain atau waktu yang bertabrakan atau mepet tugasnya gitu? Kalau sinyal sih, kalau misalkan pakai WiFi kan kita nggak tahu listriknya tiba-tiba mati kan itu juga jadi kendala. Oh iya. Terus kalau yang kan di tempat saya susah sinyal jadi itu terkendalanya itu kalau WiFi mati ya loss. Iya, kalau tugas aman, Mas. Ya enggak semua sih. Jadi ada beberapa yang enggak ya. Jadi kalau menurut Iya. Mas lebih tidak menyenangkan ya daripada Iya. muka. Ya, baik. Selanjutnya apa sih yang menyebabkan Mas kesulitan sehingga menyebabkan stres mungkin selama pembelajaran online ini? Tentunya bosen. Bosan ya. Iya. Iya. Butuh suasana Kalau baru gitu. iya, kalau di kampus kan misal di kelas kan bisa sambil main sama teman, kalau di rumah terus kan jenuh. Iya, iya. Ya, baik. Selanjutnya apa sih penerimaan dan pemahaman yang memotivasi Mas dalam menjalani kondisi pembelajaran online ini? Ya mau gimana pun kondisinya kan kita harus tetap semangat. Iya. Iya. Motivasinya? Apa ya? Ya harus bisa menyesuaikan diri aja sama keadaan. Oh iya. Ya penyesuaian diri sih yang penting ya. Baik, terima kasih ya Mas atas Sama-sama. responnya dan jawaban yang baik. Selanjutnya saya mau tanya-tanya ke mohon maaf Mbak Heni Novita ini. Mbak Heni. Iya, saya. Oh iya.
Mbak Heni, apakah menurut Mbak Heni pembelajaran online itu menyenangkan? Kalau buat saya pribadi, saya tipikal orang yang sama seperti Mbak Isti tadi, saya tuh nggak suka belajar online terus terang. Jadi ketika waktu itu ada pandemi baru masuk ke Indonesia, terus tiba-tiba kan terus langsung ketutup semua ya akses ya waktu itu online kan, semua pembelajaran harus via online. Itu terus terang saya agak sulit untuk beradaptasi dengan hal itu karena memang saya tipikal orang yang nggak bisa belajar online gitu. Jadi dulu sedikit cerita, dulu memang saya kan mahasiswa dari R3. R3 itu adalah pertemuannya itu hanya seminggu sekali. Jadi jadi setiap hari Sabtu itu kita TM tatap muka, tapi kita dites dari pagi sampai jam 10 malam ya waktu itu kayak gitu. Jadi terus hari-harinya ya biasa pakai tugas ya lewat online gitu. Waktu itu kita pakai Google Classroom kalau nggak salah seperti itu. Iya, Google Classroom. Itu saya hanya bertahan sampai semester berapa ya lupa, semester 3. Nah, ketika masuk di semester 4, saya minta pindah ke R2. Karena memang saya bukan tipe yang orang yang senang belajar. gitu. Betul. Seperti itu. Akhirnya saya pindah terus di ACC, terus sudah sampai sekarang akhirnya saya masuk di R2 setiap hari waktu itu tatap muka kan seperti itu. Dan saya memang sukanya memang seperti itu. Kenapa? Karena memang lebih kita lebih enak ya kalau tatap muka ya sama dosen, betul, ketemu dosen, ketemu teman, kita bisa diskusi, bisa bebas mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Seperti itu, bisa Mbak. bertukar pikiran gitu ya. Betul. Iya, baik. Iya, terima kasih, Mbak. Selanjutnya ya apa sih yang menyebabkan Mbak mengalami kendala yang membuat stres selama pembelajaran online ini? Yang tadi mungkin atau ada lain lagi? Kalau saya waktu awal-awal memang itu agak susah beradaptasi. Kalau dibilang stres mungkin nggak terlalu ya, karena ya mau tidak mau seperti kata Mas siapa tadi itu kita tetap harus bisa menyesuaikan diri. Apalagi ternyata itu kan semua di luar prediksi. Kita berpikir atau suatu keadaan yang unpredictable, tidak bisa diduga, gitu kan. Tadinya perkiraan cuma 1 tahun, ternyata ini kita sudah hampir jalan 1,5 tahun dan mungkin mungkin hampir 2 tahun nanti kalau ketemu Maret tahun depan lagi kan ya seperti itu. Jadi ya itu tadi kalau stres ya enggak sih Mbak, cuman memang ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan diri gitu. Jadi ya sudah kita jalani, kita coba ini menyesuaikan apa yang terjadi ya itu nanti ya kita sendirilah yang bisa menghandle-nya sendiri seperti itu. Oh iya baik. Untuk tugas-tugas gitu Mbak, ada keluhan nggak? Maksudnya ada kendala mungkin atau aman-aman saja gitu, lancar-lancar aja? Kalau tugas sih saya nggak terlalu ini ya Mbak, nggak terlalu kesulitan. Karena memang biasanya dosen kan ngasih spare waktunya juga agak panjang, tapi memang juga nggak bisa dipungkiri bahwa itu nggak cuma 1-2 tugas satu atau 2 mata kuliah kan, jadi kadang-kadang berbarengan sekaligus. Ini harus deadline-nya tanggal segini harus ya itulah maksudnya balik lagi ke kitanya sendiri, manajemen waktu ya. Barangkali itu yang bisa saya lakukan sampai saat ini gitu. Jadi gimana kita pintar-pintar mengatur waktu. Saya pagi harus bekerja, selesai pulang kerja, saya harus belajar lagi, mengerjakan tugas kalau memang belum dikerjakan, atau ya macam-macam seperti itu. Kadang tidur pun bisa sampai jam 11, sampai jam 11, jam 12, ya karena misalnya dikejar deadline kayak gitu. Iya. Iya memang tugas-tugas kalau online tuh emang dosen-dosen lebih banyak ngasih tugas juga kan ya. Iya, betul. Iya, selanjutnya apa sih penerimaan dan pemahaman apa yang memotivasi Mbak dalam menjalani kondisi pembelajaran online ini? Kalau saya ya karena saya pengen cepat lulus maksud saya. Kan saya juga sekarang sudah mau skripsi kan. Jadi mau nggak mau ya saya paksakan gitu loh. Sebab kalau nggak kayak gitu, kalau ternyata masih pandemi ini masih berlangsung lama, apakah kita juga masih akan terus
apa istilahnya berleha-leha gitu, sementara semua terbengkalai gitu kan nggak mungkin. Jadi kan mau nggak mau kita ya tetap harus memaksakan diri untuk memotivasi diri kita biar kuliahnya cepat selesai gitu loh. Mau nanti akhirnya seperti apa ya itu tergantung usaha kita gitu kan, seperti itu. Oh iya. Baik, terima kasih ya Mbak atas responnya yang sangat baik dan Oke, cerita-ceritanya. Oke, sama-sama. Bersanding. Ya, selanjutnya Mas Dodi Pradana Siregar. Mas Dodi. Hadir. Ya, saya mau tanya-tanya sedikit ya, kurang lebih sama pertanyaannya sama yang sebelumnya. Apakah menurut Mas pembelajaran online itu menyenangkan? Ya, kalau dibilang menyenangkan ya mungkin menyenangkan sih ya Mbak ya. Mungkin. Mungkin. Jadi lebih banyak menyenangkannya atau tidak menyenangkannya? Ya, menyenangkan sih menyenangkan. Maksudnya tuh kayak gimana ya? Kita bisa nyambi mungkin ya, kayak apa melakukan aktivitas lain gitu. Bisa disambil gitu ya kalau online. Selain itu, ada nggak Mas yang bikin Mas merasa menyenangkan dengan perkuliahan online ini? Mungkin tugasnya lebih mudah atau presensinya lebih mudah atau sebaik kalau presensi ya bisa jadi ya Mbak ya, kalau presensi. Tapi kalau misalkan tugas kayaknya lebih berat deh. Lebih berat ya. Dalam proses pembelajaran online ini, Masnya merasa lebih gampang nggak memahami materinya atau lebih sulit dalam memahami materinya? Kalau materi kayaknya gampangnya karena ada materinya ya Mbak. Maksudnya kita dikasih materi, tapi nggak enaknya itu kita harus mempelajari sendiri gitu Mbak. Iya. Lebih enak lagi kan kalau kita dijelaskan sama ahlinya kan seperti itu. Jadi sulit untuk memahami materinya gitu? Iya, kurang bisa memahami. Selanjutnya, apa penyebab kendala dalam menjalani pembelajaran online ini? Mungkin Masnya ada kendala kayak sinyal, kayak teman-teman yang lain gitu? Kalau secara umum ya sinyal ya Mbak ya. Oh, sinyal. Secara Jadi sinyal aja. Ya. Sinyal aja ada ya. Sih banyak sih sebenarnya. Selain sinyal ada kalau tugas numpuk itu kan biasanya kita jadi susah bagi waktunya gitu dengan aktivitas kita, dengan ngerjain tugas terus memahami materi juga gitu. Oh iya, jadi kayak satunya mungkin bisa nih di jam segini, satunya nggak bisa gitu ya? Iya, seperti itulah. Iya. Kalau dalam proses belajar online ini banyak nggak tugas kelompok? Atau lebih banyak pada saat perkuliahan tatap muka? Kalau kelompok kayaknya kalau tatap muka biasanya itu nggak sebanyak ini tugasnya sih Mbak. Kalau kelompok biasanya dibagi langsung kelompok gitu kan. Oh iya. Selanjutnya, penerimaan dan pemahaman apa sih yang memotivasi Mas dalam menjalani kondisi pembelajaran online seperti sekarang ini? Penerimaan dan apa tadi Mbak? Penerimaan dan pemahaman apa yang memotivasi Mas? Ya sebenarnya gimana ya? Kalau dibilang lebih enak, mungkin lebih enak ya dalam hal kita nyari nilai gitu kan Mbak. Terus mungkin dengan kita bisa ngambil SKS sebanyak mungkin gitu kan.
karena nggak ada nggak ada pantauan langsung dari dosen mungkin, jadi enak-enak aja gitu. Kalau Terus motivasinya? kalau motivasinya ya dengan pembelajaran online gini ya biar bisa lulus dengan cepat sih Mbak. Terus paling nggak ya nongkrong nilai gitu. Oh iya. Baik, jadi ingin cepat lulus ya Mas ya? Iya. Baik, terima kasih Mas atas responnya dan Ya, waktunya. sama-sama. Ini udah semua ya? Belum Mbak, tadi waktu sinyalnya jelek. Oh iya, Mbak Dian Iya. ya. Iya. Ya Mbak. Maaf Mbak. Ya Mbak Dian, apakah menurut Mbak pembelajaran online itu menyenangkan? Oh, ada menyenangkan, ada yang tidak Mbak, 50-50. Oh 50-50 ya. Yang tidak menyenangkan apanya Mbak? Mungkin ini Mbak, pemahaman materi terkadang gitu kan. Terus mungkin kalau waktu kelompokan gitu Mbak sama temen agak susah Mbak bagi waktunya. Kadang tuh kan dapat tugas ngerjain makul ini terus sama temen yang lain makul lain juga sama waktunya berbarengan. Kadang kayak gitu sih Mbak. Oh iya. Kalau sinyal aman? Apa? Sinyal. Kalau sinyal aman. Kadang-kadang Mbak kayak tadi Mbak waktu Mbak manggil itu saya mencet loh. Kok nggak nyambung suaranya. Sinyalnya pas susah. Jadi ada miss ya. Kalau jadi menurut Mbak tuh lebih banyak menyenangkannya atau tidak menyenangkannya? 50-50 Mbak. 50-50 ya? Iya. Kalau disuruh pilih, lebih pilih mana? Kuliah online apa tatap muka? Yang tatap muka Mbak. Tatap muka. Ya, kalau disuruh pilih. Ya, selanjutnya apa yang menyebabkan Mbak merasa perkuliahan online itu cukup ribet atau maksudnya lebih bagus untuk tatap muka gitu? Mungkin materinya itu Mbak, kadang tuh kan pemahaman materi. Kita hanya disuruh memahami sendiri gitulah Mbak. Oh iya. Iya. Jadi Mbak lebih suka ada yang ngajarin gitu ya, kayak kalau tatap muka dosen mempresentasikannya dan menjelaskan sedetail mungkin ya. Kalau online kita cari tahu sendiri kan ya. Baik, selanjutnya sama ini Mbak. Selanjutnya gimana Mbak? Sama apa? Ini mungkin biar cepat lulus gitu kan Mbak. Kalau misalnya tatap muka itu kan motivasi lebih besar gitu. Oh iya. Iya, kalau pembelajaran online ini bikin Mbak stres nggak? Maksudnya kendala-kendala yang Mbak alami itu bikin Mbak stres nggak? Iya Mbak, lumayan bikin stres Mbak, karena kan saya juga sambil kerja kan Mbak, jadi tambah masalah kerjaan. Iya, gitu. Iya. Nah, penyebab stres selama menjalani pembelajaran online ini gimana tuh Mbak? Apa sih ya penyebabnya gitu? Macam-macam. Ya, macam-macam sih Mbak. Kadang tuh kan materi, terus terkadang tuh ini saat kelompokan gitu sama teman tuh di grup, kadang ada yang bisa diajak kerja sama, ada yang enggak ya gitu loh Mbak. Terus nge-push-nya susah ya, soalnya online. Iya. Kalau tatap muka kan beda Mbak. Kadang kan kita pasti kalau ketemu teman yang secara langsung tiap minggu ketemu sama yang kayak tatap muka tuh sama online kan beda gitu kan. Iya. Selanjutnya, penerimaan dan pemahaman apa sih yang memotivasi Mbak dalam menjalani kondisi pembelajaran online ini?
ini Mbak, pastinya tuh pengen apa ya, cepet lulus. Intinya gitu. Cepat lulus ya. Iya. Ya, terus ya ingin dapat ilmu lah Mbak. Itu niatnya seperti niat awal kuliah. Baik. Terima kasih Mbak atas partisipasinya, responnya yang sangat baik, waktunya juga. Sama-sama Mbak Sasa. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke pemaparan materi ya, yang akan di